Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba bahas berkaitan dengan anemia. Kita sering ya mendengarkan istilah kurang darah maupun darah rendah. Ya, jadi mungkin kita lebih berpikiran mindset kita adalah anemia, tetapi sebenarnya beda. Nah, kedua istilah ini antara kurang darah dengan darah rendah ini memiliki perbedaan arti juga. Ya, coba kita lihat ya, kita perhatikan. Kalau seorang mengalami kurang darah, ya, maka berarti secara jumlah atau kuantitasnya dia memang kurang. Nah, tetapi kalau dilihat dari tekanan darahnya, ya, kita masih bisa memastikan apakah seseorang mengalami darahnya rendah ataukah tekanan darahnya normal ataukah tinggi. Nah, sementara kalau seorang disebut mengalami darah rendah, itu berarti kuantitas darahnya bisa jadi normal atau bisa jadi memang rendah. Nah, tetapi tekanan darahnya itu ada di bawah rata-rata diperiksa. Gitu. Nah, bagaimana dengan anemi? Ya, kalau anemi itu tandanya bukan dari kuantitasnya, gitu, tapi dilihat dari kadar hemoglobinnya. Jadi, seorang disebut sebagai anemia apabila kadar hemoglobin di dalam darahnya lebih rendah dibandingkan dengan standar. Nah, sebetulnya standar normalnya berapa itu tergantung dari jenis kelompok umurnya. Jadi, kelompok umur masing-masing memiliki kadar hemoglobin normal yang berbeda-beda. Nah, artinya bahwa seseorang bisa mengalami anemi apabila di dalam tubuh produksi hemoglobinnya mengalami penurunan. Nah, hemoglobin itu apa? Adalah protein ya yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah. Jadi protein kompleks ya di mana tersusun dari protein globin dan senyawa non protein yang disebut sebagai hemo. Apa sebetulnya fungsi dari Hb atau hemoglobin? Itu mengambil oksigen dari paru-paru, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, dan kemudian untuk mengambil karbon dioksida dari jaringan tubuh menuju ke paru-paru. Nah, perlu diperhatikan ya, ada beberapa zat gizi ya yang merupakan faktor yang penting pada proses sintesis hemoglobin. Ada vitamin B12, asam folat, dan zat besi. Nah, coba dilihat ciri-cirinya di sini. Ada vitamin B12 ini disintesis oleh mikroorganisme di dalam alam. Jadi manusia bisa mendapatkan B12 itu dari intake makanan ya dari jaringan hewani. Artinya dari kelompok bahan makanan yang bersifat hewani. Kemudian apabila seseorang mengalami defisiensi vitamin B12, maka resikonya adalah terjadinya anemia megaloblastik. Nah, seseorang ya yang mengalami asam folat juga demikian ya, defisiensi yang mengalami defisiensi asam folat itu akan mengalami anemia megaloblastik. Nah, asam folat ini didapat dari mana? Ya, didapat dari sumber makanan yang tentu saja tinggi asam folatnya, karena tidak dapat disintesis langsung oleh tubuh manusia. Sementara zat besi ya, ini akan mengakibatkan anemia besi apabila seseorang mengalami defisiensi. Itu. Ya, jadi untuk anemia itu dibagi menjadi dua, antara hemolitik dengan non hemolitik. Jadi kalau yang anemia hemolitik ini kemungkinan talasemi ataupun karena malaria. Tetapi kalau anemia yang non hemolitik ini dikarenakan bisa karena defisiensi zat gizi, bisa dikarenakan bukan karena defisiensi zat besi. Ya, kalau defisiensi zat besi otomatis bisa zat besi atau zat non besi. Tetapi kalau yang untuk defisiensinya terjadi bukan karena zat besi, maka ini mungkin karena kerusakan sistem tulang atau mungkin karena kondisi yang lainnya. Nah, cut off point values atau ya standar bahwa seseorang ini mengalami anemia atau tidak, kita bisa perhatikan dari WHO, cut off point values-nya WHO. Ya, jadi ini nanti silakan kalian lihat, buka di webnya WHO, punya WHO yang terbaru, kira-kira cut off point untuk baik laki-laki maupun perempuan dewasa maupun untuk orang dalam keadaan fisiologi tertentu atau mungkin pada usia bayi dan balita
Ini kira-kira berapa? Ya. Nah, secara umum bahwa anemia gizi besi itu di antara beberapa jenis anemia itu adalah yang paling umum terjadi dan terjadi pada berbagai kelompok umur ya, termasuk pada wanita hamil, anak sekolah, usia reproduksi atau usia dewasa. Nah, jenis anemia berasal dari faktor esensialnya tadi ya untuk sintesis HB itu dibagi menjadi 3. Anemia besi, anemia asam folat, dan anemia B12. Jadi untuk menentukan apakah seseorang mengalami anemia besi, ataukah anemia asam folat, ataukah anemia B12, maka seseorang harus memeriksakan secara laboratorium. Ya, dengan hasil pemeriksaan mikroskopik maka akan bisa menentukan dari salah satu dari ketiganya. Nah, ini adalah gejala-gejalanya yang mungkin muncul pada seseorang yang mengalami anemia. Ya. Nah, untuk anemia zat besi, ya, kita perlu perhatikan dulu bahwa fungsi Fe ini memang lebih banyak terjadi pada reaksi enzim, ya, pada oksidasi reduksi. Nah, di dalam metabolisme zat besi, ya. Berapa yang diabsorpsi oleh tubuh ini bisa dilihat dari berapa banyak cadangan besi maupun status HB seseorang, gitu. Ya, jadi dan untuk bisa memetabolisme zat besi secara sempurna dalam tubuh, maka perlu diperhatikan ya konsumsi atau intake atau asupan besinya berapa, cadangannya berapa, dan yang hilang berapa. Nah, untuk bisa menyeimbangkan, ya, untuk memantapkan metabolisme ini, maka kita perlu mengkonsumsi, ya, perhatian kita adalah pada konsumsi zat besi yang ada di dalam bahan makanan, ya, bisa dari hewani maupun dari nabati. Nah, zat besi, ya, ini ada 2 jenis dalam makanan yang bersifat non-hemo. Ini umumnya berasal dari pangan nabati dan produk susu. Kemudian yang bersifat hemo ini dari produk pangan hewani. Nah, untuk hemo untuk yang besi yang hemo ini lebih mudah diserap 2-3 kali oleh tubuh dibandingkan dengan besi yang bersifat non hemo. Jadi seseorang ya yang mengalami anemia maka akan lebih cepat ditanggulangi, ya, dicegah apabila orang tersebut diberikan intake makanan yang hemo, ya, jadi yang dari produk pangan hewani. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwa untuk bisa terserap dengan baik, kita juga perlu memperhatikan bagaimana konsumsi vitamin C-nya, sukrosanya, dan proteinnya. Karena dari 3 hal ini kurang lebih akan bisa meningkatkan, mempercepat penyerapan heme, ya, besi di dalam tubuh. Nah, sehingga perlu diperhatikan, ya, zat-zat apa saja yang kira-kira mampu menghambat penyerapan. Itulah yang perlu kita hindari pada saat kita mengalami anemia. Ya, jadi adanya kalsium fosfat, adanya pitat, oksalat, kemudian polifenol, kemudian tanin, ya, yang bisa kita lihat kita peroleh dari sereal, kacang-kacangan, dari teh, kemudian kopi maupun coklat ini merupakan bahan makanan yang bisa menghambat penyerapan besi di dalam tubuh. Maka itu yang perlu kita hindari dulu. Nah, kemudian ketika seseorang mengalami defisiensi zat besi, ya, jadi ini prosesnya sampai dengan masuk ke anemia, ini dimulai dari fase prelaten. Jadi ketika prelaten memang tidak terlihat, ya, kadar serum Fe-nya mungkin masih normal, tapi kadar hemosiderin dan absorpsinya mungkin mengalami penurunan. Kemudian masuk ke fase laten, di mana pada tahap ini kadar transfernya sudah mulai mengalami penurunan. Nah, kemudian masuk ke anemia tahapan awal, jadi kadar HB-nya sudah mulai mengalami penurunan. Gitu. Kemudian pada saat anemia apalagi, sehingga terjadi perubahan baik pada bentuk maupun ukuran sel darah. Ya. Nah, tadi ya disebutkan di depan bahwa prevalensi
untuk anemia gizi besi itu memang meliputi pada sekian jenis kelompok umur. Jadi pada ibu hamil iya, pada balita iya, anak usia sekolah iya, termasuk pada usia dewasa. Ya. Dan ini kenapa bisa terjadi? Karena memang banyak hal-hal ya yang menjadi penyebab yang mungkin terjadi pada kelompok usia tersebut. Nah, penyebab anemia besi ini bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Yang langsung, ya penyebab yang langsung ini karena tentu saja karena konsumsi atau intake konsumsi bahan makanan yang mengandung zat besinya kurang, itu terutama yang bersifat hemo tadi, ya. Kemudian mungkin karena adanya penyakit cacing, ya terutama untuk beberapa negara-negara atau wilayah-wilayah tertentu. Kemudian adanya perdarahan. Ya, kemudian mungkin karena punya penyakit menahun, mungkin karena tropical screw, atau mungkin kebutuhannya tubuh yang semakin meningkat. Nah, kemudian faktor tidak langsungnya adalah bisa dikarenakan tingkat pendapatannya, tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikannya juga iya mungkin, atau mungkin pola pemberian MPASI-nya pada anak-anak yang salah. Mungkin bisa dilihat dari sosio budayanya. Contohnya apa? Mungkin ya. Karena masih saya tidak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak, tapi kemungkinan masih ada. Jadi ada beberapa keluarga yang menganggap bahwa anak perempuan dilarang untuk mengkonsumsi hati, contohnya seperti itu. Anak perempuan dilarang untuk mengkonsumsi daging ayam, nah, contohnya seperti itu. Padahal kita tahu hati, kemudian daging-dagingan itu merupakan sumber zat besi yang baik. Nah, kemudian tanda klinis anemi ada 5L ya, kita paham. Ya, kemudian bibir tampak pucat, nafasnya pendek, lidahnya licin, denyut jantungnya meningkat, susah BAB, nafsu makan berkurang, dan kadang-kadang terasa pusing dan mudah mengantuk. Maka untuk menentukan bahwa apakah kita mengalami anemia gizi besi atau tidak bisa dilihat dari inspeksi, baik mata, kuku, bibir maupun lidahnya. Interpretasinya tentu saja dilihat dari pemeriksaan fisik yang berdasarkan dari tanda-tanda klinis anemia gizi besi. Ya, apakah banyak atau tidak? Ketika banyak, otomatis kemungkinan besar seseorang mengalami anemia gizi besi. Nah, untuk pencegahannya, ya tentu saja dengan meningkatkan konsumsi bahan makanan yang tinggi sumber Fe-nya atau besinya. Kemudian tidak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat-zat penghambat absorpsi zat besi yang tadi seperti tanin, seperti ya. Kemudian pemberian obat cacing, kemudian adanya fortifikasi pada makanan atau bahan makanan, kemudian adanya pendidikan kesehatan maupun dengan memperhatikan sanitasi lingkungan yang ada. Nah, ini adalah sumber bahan makanan yang tinggi besi, ya tadi sudah saya sebutkan, kemudian ditambah dengan vitamin C. Nah, kemudian anemia asam folat. Nah, ini asam folat ini memiliki sifat yang labil ya, lebih mudah hilang kalau dipanaskan, ya, apalagi pada proses pemasakan. Sehingga hati-hati ketika kita melakukan pengolahan pada bahan makanan yang mengandung asam folat. Nah, penyebab anemia asam folat ini bisa karena memang konsumsi intake-nya yang kurang, atau bisa karena faktor-faktor yang lain, ya. Kemudian bisa karena KEK, kurang energi yang bersifat kronis, atau mungkin karena kebutuhan tubuh yang meningkat, mungkin ibu mungkin dalam masa fisiologis tertentu, atau mungkin karena adanya penyakit, pemakaian obat, maupun adanya penyakit-penyakit yang lain. Nah, sehingga untuk pencegahan anemia pada asam folat ini ya harus dengan lewat pertama penyembuhan dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian karena tadi adanya faktor kekurangan intake, maka tentu saja dengan meningkatkan bahan makan yang memiliki tinggi sumber folat. Dan juga bisa melalui pemberian suplementasi asam folat. Nah, kemudian untuk anemia B12. Ini untuk penyebab anemia B12 ini bisa dikarenakan atau terjadi pada orang-orang yang vegan. Jadi terutama untuk yang vegetarian yang strict sekali. Atau mungkin karena adanya keadaan total gastrektomi, penyakit cacing,
adanya pemotongan usus kecil, mungkin karena adanya konsumsi obat-obatan, dan karena adanya kebutuhan yang meningkat seperti pada ibu hamil. Sehingga pencegahan anemia pada B12 ini tentu saja terutama untuk mereka yang melakukan diet vegan ketat, yaitu dengan pemberian suplementasi B12, karena tidak mungkin ya untuk vegetarian mengkonsumsi daging-dagingan. Kemudian dengan perbaikan sanitasi ya, serta bisa dilakukan dengan pengobatan gitu untuk transfusi. Nah, ini adalah dosis dan cara pemberian suplementasi yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sasarannya adalah ibu hamil sampai dengan ibu masa nifas, kemudian pada bayi, pada balita, anak usia sekolah maupun remaja putri sampai dengan wanita usia hamil dan usia dewasa. Jadi bisa dilihat di sini saat pemberiannya, kemudian dosis untuk pencegahan maupun dosis untuk pengobatan. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi anemia ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.